Biasanya saya kalau mau naik kereta ini tuh nggak buru-buru banget, nggak pagi-pagi banget dari rumah ya, karena berangkat jam 10 dari Lempuyangan. Tapi dengan pemberlakuan grafik perjalanan kereta api yang baru, kereta ini sekarang lebih pagi dari arah Yogyakarta. Dan ini dia perjalanan kereta api Bogowonto menuju ke Jakarta. Jam berapa ini? Jam 7.25. Rangkaian Bogowontonya sudah ready di jalur 2. Langsung masuk aja ke dalam kereta. Hari ini saya naik di ini dia. Kereta ekonomi 4. Wah, ini nomor besar ada di depan. Berarti saya akan duduk di ujung paling belakang, nomor 1 Delta. Jeng, 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 jeng. Ini dia kursi saya untuk sekitar 7,5 jam ke depan menuju ke Jakarta, kursi nomor 1 Delta. Ya, posisi buena. Jadi setiap kali saya masuk ke dalam kabin kereta, yang pertama kali saya lakukan adalah ritual book gorden dulu. Naik. Oke, dan menyesuaikan sandaran punggung ya, karena kursinya reclining. Di belakang tidak ada lagi penumpang, langsung ketemu tembok, jadi saya nggak perlu sungkan-sungkan untuk memaksimalkan posisi recliningnya ya, posisi paling rebah untuk armada ekonomi seperti ini. Jadi hari ini saya akan mencoba pengalaman baru naik kereta Bogowonto setelah pemberlakuan grafik perjalanan kereta api yang baru. Dan nanti bakalan kita lihat ya apa saja yang berubah dalam perjalanan kereta Bogowonto ini. Tadi sudah saya spill, yang pertama adalah mengenai jadwal keberangkatan dari Lempuyangan Yogyakarta. Biasanya atau di KPK yang dulu, kereta Bogowonto ini berangkatnya lumayan cukup siang ya, nggak pagi-pagi banget. Berangkat jam 10 dari stasiun Lempuyangan. Nah sekarang di KPK yang baru ini maju sekitar 2 jam, berangkat pagi pukul 8:15. Jadi ya lumayan ya, sekarang udah harus berangkat pagi nih kalau pengen naik kereta Bogowonto. Dan harusnya kalian juga dengan saya masuk ke dalam kabin penumpang ini, kalian sadar bahwa sekarang kereta Bogowonto sudah berubah menggunakan sarana atau armada stainless steel new generation ya, tidak lagi menggunakan armada generasi yang pertama. Jadi rupanya keberuntungan kembali berpihak kepada daerah operasi 6 Jogja. 2 armadanya mendapatkan pembaruan rangkaian. Hal ini terjadi karena kalian tahu sendiri lah ya. Kalian tahu sendiri kemarin Logawa downgrade karena harus perpanjang ke Ketapang, tapi sarananya kurang memadai untuk melintasi terowongan. Makanya Logawa yang sebelumnya pakai new gen stainless steel sekarang harus turun ke ekonomi premium generasi yang pertama, dan 2 rangkaian Logawa akhirnya dihibahkan atau terjadi transfer pemain untuk 2 armada rangkaian di Daop 6. 1 rangkaian Logawa digunakan untuk upgrade sarana Fajar Senja Solo. Jadi sekarang Fajar Senja Solo sudah sama dengan
Mataram, dan satu lagi Bogowonto, yang akhirnya setelah kemarin saya naik Gajah Wong ya, udah bilang wah sekarang Gajah Wong sudah sama lagi nih kayak Bogowonto, udah kembar ya, tidak dianaktirikan si Gajah Wong. Malah si Bogowontonya malah berubah jadi armada New Gen. Jadi sekarang Bogowonto sama Gajah Wong beda lagi. Aduh, berarti sebenarnya harus butuh satu rangkaian lagi untuk upgrade Gajah Wong ya. Pagi ini Jogja cerah ya. Sampai di belakang sana Gunung Merapinya nampak. Keren sekali. Dari Ekonomi 4 kita jalan ke depan, pengen lihat apakah sudah tersambung dengan lokomotif dinasnya Bogowonto. Lalala, ada kereta apa? Lodaya cuy. Lokomotif dinasnya masih non puong ya. Jadi si Lodaya ini karena sudah tidak menggunakan armada puong, maka ada pengurangan satu kereta ekonominya. Kalau eksekutifnya masih tetap membawa 4 ya. Sayang banget ini ketutupan sama si ular kuning ini, masih ngetem dari tadi di sini. Itu tuh rangkaian Progo ya. Kalau saya ngintip sedikit ke sana itu kayaknya rangkaian Progo, masih pakai pembangkitnya Taksaka. Ngemeng-ngemeng kemarin saya pakai lokomotif seri CC20337 itu di kereta apa ya? Saya lupa, Batavia mungkin ya kalau nggak salah ingat. Sekarang naik Bogowonto pakai lokomotif yang sama, ini adalah lokonya Depo Yogyakarta. Dan sekedar informasi juga, setelah Bogowonto berubah sarana dengan armada stainless steel new generation, kelas layanan yang ditawarkan oleh perjalanan Bogowonto masih tetap, yaitu ada kelas eksekutif yang hanya membawa 2 kereta saja, kayak Mataram ya, waktu itu cuma bawa 2. Dan tentu saja kelas ekonomi dengan armada new generation juga membawa lebih banyak ya, membawa 6 kereta. Ah elah, giliran Lodayanya udah lewat, dianya baru pergi. Kan tadi harusnya lihat Lodayanya nggak ketutupan ya. Jadi sebagai bukti bahwa armada ini merupakan limpahan dari sarana Logawa, hari ini saya naik di kereta ekonomi 4, merupakan armada ekonomi berangkat tahun 2024, urutan yang ke-38, dan masih memiliki cap Depo Purwokerto ya, karena ini benar-benar armada Logawa sebenarnya. Dan ya sebagaimana kebanyakan armada stainless steel new generation ya, seperti ini suasana interior kabin ekonominya. Jadi atas kita bisa melihat ketersediaan sumber pencahayaan, rak bagasi kabin, kemudian jendela-jendela sudah dilengkapi dengan roller blind, sisi jendela yang lebih luas untuk tempat botol atau gelas ya, dengan hilangnya meja kecil. Terus sumber kelistrikan kita bisa dapatkan dari sisi dekat jendela, colokan universal, dan USB port di sisi kursi antar penumpang. Terus apalagi ya, oh ya, di ujung-ujung kabin dihiasi dengan passengers information display. Nanti kita bisa cek kecepatan kereta, suhu dalam kabin, stasiun tujuan, stasiun berikutnya, dan juga keterpakaian toilet. Selain juga ada layar-layar TV di atas dan di ujung itu sebagai sumber tayangan yang sampai saat ini saya belum menemukan faedahnya itu apa gitu loh. Untuk saya pribadi kayaknya masih agak kurang berguna. Kemudian toiletnya seperti biasanya ada di salah satu ujung kabin. Kebetulan di kereta Bogowonto arah Lempuyangan ini ada di ujung-ujung depan ya. Sekarang masih rapi karena dekat dengan kursi nomor besar. Jadi di belakang saya yang kursi nomor kecil ini tidak ada toilet, jadi harus menyeberang ke
ekonomi yang belakangnya. Kereta Bogowonto diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan tepat sesuai jadwal, dan seperti biasanya juga kereta Bogowonto ini selain melayani naik penumpang dari Lempuyangan, juga melayani naik dari stasiun Yogyakarta. Jadi buat kalian yang lebih dekat dengan stasiun Yogyakarta tidak perlu jauh-jauh ke Lempuyangan, bisa naik juga dari stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu. Ya, jadi cuma satu petak, kita maju dan harus berhenti lagi di stasiun Tugu Yogyakarta ya. Mari kita lihat akan seperti apa penumpang dari stasiun Yogyakarta ini. Tadi dari Lempuyangan mungkin ya tidak sebanyak dari stasiun Yogyakarta ya. Tuh kan, rame. Di stasiun Yogyakarta diberikan kesempatan selama sekitar 4 menit ya untuk naik penumpang. Cukup leluasa ya, mengingat sudah ada sebagian penumpang yang naik dari Lempuyangan, jadi mungkin tidak akan terlalu banyak juga dari stasiun Yogyakarta. Hanya yang pasti suasana kabin ekonomi 4 yang tadinya cukup lengang sekarang sudah mulai agak lumayan ramai. Selesai naik penumpang dari Yogyakarta, kereta Bogowonto diberangkatkan kembali sesuai jadwal. Wih, ini kereta bandara dari arah YIA baru tiba, yuk ya. Yang pasti jadwal perjalanan kereta Bogowonto sudah berubah. Dan untuk Bogowonto di KPK yang baru berangkat dari Lempuyangan jam 8.15. Estimasi ketibaan di Jakarta sekitar jelang pukul 4 sore. Dan dari Jakartanya juga berubah banget ya. Kayaknya biasanya tuh malam banget. Nah, yang sekarang berangkatnya sore sekitar jam 6. Dan perkiraan tiba di Yogyakarta jelang pukul 2 dini hari. Jadi kayak yang kecepatan ya, sebenarnya jadwal Bogowonto tuh udah enak di KPK yang kemarin, dan yang sekarang orang-orang kayaknya harus menyesuaikan lagi ya dengan jadwal barunya Bogowonto ini. Pagi pengen upacara minum teh ya, jadi dari ekonomi 4 saya tadi jalan ke belakang menuju ke kereta makan. Kalau dari arah Lempuyangan, kereta makan ini letaknya ada di belakang ekonomi 6 dan di depan eksekutif 1, jadi tidak seimbang ada di tengah rangkaian, cuman dia memisahkan kelas layanan. Saat ini kereta Bogowonto sedang persiapan tiba di stasiun Wates. Saya sudah membeli 1 gelas teh premium. Harganya 17.000 dan 1 roti sisir. Ini yang versi Choco Crunchy harganya 18.000. Ini memang sebenarnya agak pricey, tapi ya namanya layanan di perjalanan ya saya bilang wajar aja sih. Ini sarana untuk saya sarapan pagi ini, belum pengen sarapan yang berat karena tadi sebenarnya sudah makan di rumah. Jadi udah gak terlalu lapar-lapar banget ya. Mari kita suara saya hilang. Pas tiba di Wates, jangan lupa buat kalian yang sedang dalam perjalanan untuk membudidayakan upacara minum teh. KPK boleh berganti, tapi upacara minum teh nggak boleh ketinggalan. Mari ngeteh. Wah, terlambat, Rek. Nih, ini stasiun Wates, stasiun kebanggaannya Prof. Trian dan Mr. Teacher Yo. Pas di Wates, upacara minum teh. Ayo, kapan kita upacara minum teh bareng nih?
Kayaknya sekarang rutin ya kereta-kereta dari arah timur masuk di Kutoarjonya di jalur 1 yang ada peron tingginya. Dan ketemu dengan kereta Kuto Jaya Selatan. Masih menjadi pilihan murah dari Kutoarjo ke Bandung ya. 60 ribuan nih kereta subsidi. Berangkat lagi cuy. Kayaknya tidak ada penambahan penumpang di ekonomi 5 dari Kutoarjo. Ekonomi 4 ding, lupa. Seperti biasa dari Kroya terjadi pemisahan jalur menuju ke arah Banjar Tasik Bandung dan jalur menuju ke Purwokerto Cirebon ya. Pokowonto belok ke kanan sedikit mengarah ke utara.
rangkaian Bogowonto kembali ke kandang asalnya ya, stasiun Purwokerto. Nih depo PWT. Dan nampaknya tadi penumpang turun di Purwokerto merupakan pengguna tarif khusus ya nampaknya. Dari Jogja ke Purwokerto itu kayaknya ada tarif khusus. Cuman untuk tarif, seingat saya di KPK yang lalu itu 100 ribuan di kelas ekonomi, eksekutifnya 150-an. Saya belum nyoba lagi sih naik tarif khusus di KPK 2025 ini. Di sebelah sana ada yang lagi sibuk melangsir-langsir ya rangkaian Ancakadul. Ada ekonomi premium stainless steel, ada kargo, ada eksekutif jendela pesawat. Ya, awal 4 menit cuy. Selamat datang di Bumi Ayu. Ada yang berarti di stasiun Bumi Ayu. Bagi para penumpang kereta api Bogowonto yang masih di perjalanan di stasiun Bumi Ayu, persilakan untuk segera turun sebelum turun periksa dan teliti kembali para bawaan. Di KPK sebelumnya, kereta Bogowonto harus tunggu disusul oleh kereta Manahan di stasiun Kroya. Dan di KPK 2025 ini, Bogowonto sudah aman, ya, aman di Kroya, tidak disusul Manahan lagi. Tapi konsekuensinya, karena berangkat lebih pagi, kita akan disusul oleh kereta kesayangan Argo Lawu. Tapi ikhlas sih kalau disusul Argo Lawu, ya nggak apa-apalah, pasrah aja. Dan terjadinya di stasiun Bumi Ayu. Padahal kereta Argo Lawu ini berada 1 jam dari Jogja ya, hitungan dari Jogja itu berada 1 jam di belakang kereta Bogowonto, tapi akhirnya tersusul juga di stasiun Bumi Ayu. Jadi ada pergeseran, pergeseran persusulan dan pergantian kereta yang menyusul. Ya, buat penumpang biasa mungkin disusul kereta sampai harus nunggu setengah jam itu kayak hal yang sia-sia. Tapi buat saya ini adalah sebuah momen yang jangan sampai terlewatkan ya. Masih bisa dapat waktu tunggu yang cukup panjang di stasiun Bumi Ayu untuk disusul. Kayaknya kita di sini nggak cuma ketemu sama Argo Lawu aja ya. Tadi sudah melintas langsung kereta angkutan BBM dan kayaknya dari arah Jakarta itu ada kereta Fajar Utama juga.
diterima dari jalur 2 kereta api Pasar Utama Jogja tujuan Afiliat Jakarta segera diberangkatkan. Di KPK 2025, kereta Bogowonto mendapatkan peningkatan kecepatan perjalanan udah kayak kereta unggulan mencapai 120 km per jam di petak-petak tertentu, dan kesempatan yang paling pas kita coba ngecek kecepatannya Bogowonto di petak Krupuk Cirebon, yang mana jalur ini boleh digeber sampai 120 km per jam ya. Bogowonto tadi saya peroleh di angka 119 km per jam, tipis banget menjelang top speed ya. Dan memang sekarang Bogowonto makin keren, dan percepatan perjalanan ini akhirnya berdampak kepada durasi perjalanan yang lebih singkat. Kalau nggak salah ingat dulu Bogowonto itu Jogja-Jakarta sekitar 8 jam sekian belas menit, yang sekarang tidak sampai 8 jam, bahkan hanya sekitar 7,5 jam, 7 jam dan 38 menit ya kalau nggak salah. Bahkan setelah menambah satu stasiun singgah, stasiun Kutowinangun, juga masih tetap lebih cepat dibandingkan perjalanan Bogowonto di KPK yang sebelumnya. Cirebon, Cirebon. Wih, awal banyak 5 menit cuy. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Bogowonto. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Meski sekarang Bogowonto sudah menyala rangkaiannya, sudah beken. Erlangga, ada Erlangga. Apa? Tadi mau ngomong apa lupa gara-gara ada announcement. bentar. Oke, mbak-mbaknya udah selesai, dan meskipun kereta Bogowonto sudah berganti rupa menjadi makin beken, tetap ya dilayani melalui stasiun Cirebon Perujakan. Berhentinya secara jadwal 6 menit, tapi karena tadi awal 5 menit jadi lumayan lama, jadi 11 menit total. Di stasiun Cirebon ini terpantau ada penumpang rombongan yang turun cukup banyak. Terus ternyata ada pergantian kru juga, masinis, asisten masinis diganti. Terus ada penambahan air ya untuk ketersediaan air toilet. Terus apa lagi? Udah mau lihat Erlangga masuk nih. Udah lama saya nggak naik Erlangga. Tapi kalau mau naik kereta begitu saya harus cari tumbal kayaknya. Di jalur 4 masih di kereta api yang melanggar, mohon bantuan dari turun di depan untuk goyang tertuju di arah
Baru saja kereta Bogowonto meninggalkan stasiun Jatibarang ya, berhenti secara reguler. Tadi setelah Cirebon berhenti juga di Jatibarang. Dan pemberhentian berikutnya itu jaraknya cukup jauh, yaitu stasiun Cikarang. Jadi dari Jatibarang langsung tembus Cikarang. Beberapa jam ini saya punya waktu yang cukup leluasa buat nyantai, menikmati perjalanan, atau bisa juga saya pakai buat tidur siang. Enaknya gimana nih? Tidak terasa akhirnya kereta Bogowonto sudah melewati stasiun pemberhentian Cikarang. Terus stasiun Bekasi juga baru saja sudah kita tinggalkan. Nanti di depan sana masih menanti stasiun Jatinegara dan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Sebelum video kali ini berakhir, ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian gunakan sebagai gambaran sebelum naik kereta Bogowonto ya. Kereta Bogowonto masih melayani rute yang sama, yaitu Jogja-Jakarta melalui stasiun Lempuyangan dan stasiun Pasar Senen. Bogowonto berangkat pagi dari arah Jogja dan berangkat petang dari arah Jakarta. Sampai saat ini masih melayani kelas layanan eksekutif dan ekonomi, dan terkini sudah menggunakan sarana stainless steel new generation ya. Terkait dengan implementasi KPK 2025, terdapat beberapa perubahan dalam implementasi pengoperasian kereta Bogowonto. Yang pertama, jam keberangkatan dari stasiun Lempuyangan, kemudian durasi perjalanan yang lebih singkat sekitar 7,5 jam, penambahan stasiun singgah Kuto Winangun, dan yang pasti sarana yang saat ini semakin nyaman. Kebetulan hari ini saya naik di kelas ekonomi, mendapat ekonomi 4 yang overall sangat saya nikmati. Pengaturan pencahayaan, suhu kabin cukup baik, kekedapan suara dan suspensi juga sejauh ini nyaman-nyaman aja. Dan yang pasti kereta Bogowonto sekarang semakin bersinar ya, di antara beberapa kereta yang melayani rute Jogja-Jakarta. Nah, karena Bogowonto ini sudah ganti rangkaian, kemudian ada efisiensi perjalanan, maka seingat saya kok harga tiketnya jadi naik ya. Sekarang di kelas ekonominya harganya mulai dari 330.000 sampai 360.000. Sedangkan di kelas eksekutifnya harganya mulai dari 470 sampai 530.000. Bahkan harga ini seingat saya ya, di subkelas yang sama harganya jadi lebih mahal jika dibandingkan dengan Fajar atau Senja Utama Jogja. Sama-sama menggunakan armada ekonomi stainless steel new generation. Saya lebih merekomendasikan untuk naik kereta Progo ya, harganya jauh lebih murah dan durasi perjalanannya juga mirip banget ya sama kereta Bogowonto ini. Makanya sekarang kereta Progo ini laris banget ya, tiketnya hampir selalu mendekati habis. Itu bahkan di weekdays juga rata-rata begitu. Si Bogowonto ya, mentang-mentang sudah ganti kok harganya jadi amazing sekali ini. So, saat ini perjalanan Bogowonto sudah meninggalkan stasiun Jatinegara, tinggal selangkah lagi lah sudah mendekati stasiun tujuan akhir perjalanan, stasiun Pasar Senen. Mari kita bersiap turun dan selamat datang di Jakarta. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Pasar Senen Station.
Terlambat berapa ya? Sekitar 7 atau 8 menit. Selamat datang di Jakarta. Jadi itu tadi pengalaman perjalanan saya nyobain Bogowonto di GPK 2025. Izinkan saya untuk pamit undur diri. Terima kasih sudah berkenan nonton videonya hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Jakarta.